penghujung tahun 2021 hampir sampai. Tahun tata layanan pastoral kasih akan berakhir segera. Lalu apa saja capaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun ini? Berikut cerita Vikepreo Romo Herman Ando di sela-sela rapat Kevikepan Reo 18 sampai 19 November 2021. Yang pertama yang saya lihat dari 17 paroki ini, entusiasme mereka di dalam menata baik tata personalianya maupun tata struktur. Di bidang personalia terjadi perubahan-perubahan yang antara yang lampau, yang itu saja, sekarang mengalami perubahan signifikan. Terjadi pergantian orang-orang yang menduduki DPP, DKP, dan seksi-seksinya. Lebih banyak bertumbuh kembang kelompok orang muda dalam usia yang muda yang menjalankan. Yang kedua, dalam struktur KBG wilayah stasi terjadi perubahan. Ada penggabungan, ada juga pemekaran dari KBG, dari wilayah dan stasi. Yang ketiga, pandemi tidak menyurutkan semangat, bahkan meningkatkan semangat. Di mana ada tantangan, di situ mereka mulai saling membutuhkan. Terjadi kerjasama lintas, baik lintas agama, lintas dengan pemerintah LSM, maupun lintas komisi-komisi dengan paroki-paroki. Saya ambilkan contoh saja dalam penanganan dengan pandemi ini, di mana kelompok paroki, puskesmas, rumah sakit, sabandar, dan lain-lain bekerja sama dengan gereja dalam koordinasi dengan keuskupan dalam menangani pengadaan APD seperti masker, kemudian kacamata, Google, vaksin, kemudian obat-obatan lainnya. Itu yang terjadi. Dan kemudian semua mau terlibat. Kemudian dengan media sosial yang dalam hal ini diketuai oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan, live streaming, orang mulai kreatif menyebarluaskan, misalnya misa-misa yang diselenggarakan di keuskupan disebarkan, dan mulai ada minat dan dorongan minat melalui pelatihan seperti di Kevikepan ini yang terjadi di Watunggong tahun yang lalu dilanjutkan. Dan hari ini begitu banyak orang muda yang mau dari keuskupan, dari Reo, kemudian dari paroki-paroki lain, dan kami bahkan dari Kevikepan utus 3 orang untuk ikut ambil bagian, khususnya bergelut di bidang media sosial dan jurnalistik. Kemudian yang berikut juga kerjasama dengan pemerintah melalui wadah-wadah sosial pemerintah di bidang pertanian, di bidang peternakan, dan terjadi MOU baik langsung paroki dengan paroki, paroki dengan pemerintah maupun melalui Kevikepan. Kemudian pengembangan pariwisata apa adanya sesuai dengan konteks di sini. Ada kembang Nangabanda misalnya, ada kembang Jengkalang dan lain-lain, dan bahkan juga sampai di Tompong sana, di Pantura ini mulai ada gagasan. Minimal ada gagasan, ada ide untuk ini. Kendala yang kami hadapi pertama memang kendala sumber daya manusia, yang terutama dari segi knowledge mungkin ada, hanya dari segi keterampilan. Karena itu perlu latihan. Kami sangat mengharapkan bantuan dari komisi-komisi, misalnya media sosial melalui komunikasi sosial keuskupan bisa membantu kami untuk nanti melatih orang-orang dalam teknik pengambilan gambar, teknik menarasi cerita dan berita. Kemudian melalui Caritas kita tetap mengembangkan bagaimana kepedulian dengan orang-orang yang rentan, orang-orang yang berkebutuhan khusus. Lalu kemudian dengan komisi GPIC bagaimana penanganan tambang, bagaimana deforestasi, sampah, tapi juga dengan
perlindungan anak yang ada. Kemudian dengan kitab suci dan lain-lain, bagaimana mensosialisasikan nilai-nilai kitab suci biblis dalam konteks keseharian. Kemudian dengan hak, ya komisi hak, bagaimana lintas agama terjadi, ya silaturahmi, pertemuan-pertemuan yang bisa dibantu oleh FKUB, tapi juga bisa langsung, komisi itu bisa langsung. Dan yang selanjutnya kami melihat dalam keterbatasan masih ada partisipasi dalam sidang, ya mereka hadir, mereka memberikan kontribusi, demikian juga dengan pembangunan kepikepan atau paroki kapela, saya masih melihat. Dan mutasi yang terjadi selama ini memang ada sedikit hambatan, tapi pada umumnya berjalan dengan baik dan yang datang bekerja dengan maksimal. Terima kasih, itu kira.